Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pengangguran yang pengen sukses? Ya, semoga cepat sukses lah ya. Apa jadinya ya jika kalian pengen mudik, tetapi pesawatnya itu malah jatuh? Bukan jatuh sih, malah harus mendarat di sebuah pulau yang dipenuhi teroris. Nah, itulah sedikit penggalan cerita dari film yang bakal gue bahas. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting, tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film akan berfokus kepada seorang pilot yang bernama Kapten Brody Torrance. Kita panggil saja Kapten Torrance, yang mana dia sedang buru-buru mengejar waktu karena dia telat. Sesampainya di pesawat, dia ditemani oleh seorang pilot yang masih baru yang bernama Dale, yang akan menjadi rekannya di ruang kendali. Setelah itu Kapten Torrance diberitahu oleh anggota FBI bahwa dia akan membawa seorang tahanan yang bernama Gaspar, yang tentu saja membuat Kapten Torrance sedikit was-was akan penumpang lainnya. Kapten Torrance pun sedikit khawatir melihat cuaca pada saat itu, akan tetapi atasannya yang tetap kekeh yang keras kepala menyuruh mereka berangkat pada saat itu juga. Setelah semuanya selesai, akhirnya mereka pun lepas landas dan segera berangkat. Ya, walaupun dengan rasa khawatir dengan cuacanya. Di awal-awal perjalanan mereka baik-baik saja, tidak ada kendala apa-apa. Akan tetapi ketika sudah memasuki setengah perjalanan, mereka pun harus mengalami sedikit turbulence akibat badai yang cukup besar. Sehingga untuk menghindari hal itu, Kapten Torrance pun meminta untuk menaikkan ketinggian menjadi 40.000 kaki. Hal tak terduga pun terjadi ketika pesawat itu mengalami guncangan yang hebat dan listrik di pesawat itu pun mati akibat tersambar petir, sehingga mereka pun terpaksa mendaratkan pesawat itu yang entah di mana dan apa nama lokasinya. Di saat itu juga Daily mengatakan bahwa mereka sedang berada di pulau yang bernama Jolo, yang katanya dikuasai oleh para kriminal teroris. Anjing, kenapa sih ini? Kapten Torrance pun memutuskan untuk mencari bantuan dengan Gaspar, yang ternyata Gaspar ini adalah mantan seorang militer. Setelah itu kita diperlihatkan tempat perkampungan yang ternyata tempat perkumpulan para teroris yang diketuai oleh seseorang bernama Janmar, yang pada saat itu menerima laporan tentang adanya pesawat jatuh. Sementara itu di saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Gaspar menghilang entah kemana. Ya, mungkin kabur, namanya juga napi ya kan. Tidak mau ambil pusing akan hal itu, Kapten Torrance pun melanjutkan perjalanannya, yang dimana dia menemukan sebuah bangunan yang untungnya dia menemukan radio yang masih berfungsi, yang karena timnya di sana tidak merespon panggilannya, dia menelpon anaknya yang ketika sedang menelpon. Ya, tiba-tiba datang seorang teroris yang untungnya Kapten Torrance masih bisa mengalahkannya. Di saat yang bersamaan, Gaspar pun datang, yang ternyata dia tidak lari, tetapi dia berusaha melumpuhkan beberapa teroris di sana. Di saat mereka mengecek keadaan di bangunan itu, mereka menemukan sebuah kamera yang bercak darah dan sebuah paspor, yang hal itu membuat Kapten Gaspar khawatir kepada para penumpangnya. Benar saja, di sana mereka dihampiri oleh banyak sekali teroris. Di sana mereka mencari kaptennya, yang di sini kita bakal melihat betapa kejamnya Junmar ketika ada seorang penumpang yang mencoba kabur dan langsung menembaknya, begitupun dengan pacarnya yang memberontak. Akhirnya mereka semua menyandra para penumpang dan dibawa semua ke markas mereka. Tidak ingin tinggal diam, Kapten Torrance dan Gaspar pun mencoba menyelamatkan mereka, yang dimana Kapten Torrance meninggalkan sebuah pesan agar kalau tim SAR datang, mereka jadi tahu kalau dia sedang menyelamatkan para penumpang. Setelah itu tentara bayaran yang diutus untuk menyelamatkan mereka pun datang, yang ketika mengecek ke dalam kapal, akhirnya pun mereka mengetahui kemana semua penumpang. Sesampainya di sana, Kapten Torrance dan Gaspar pun berhasil menghabisi beberapa teroris penjaga dan berhasil menyelamatkan para penumpang di sana. Akan tetapi masalahnya adalah mereka susah untuk keluar dari sana dikarenakan banyak teroris yang sedang berjaga di dekat pintu keluar.
Akhirnya Kapten Torrens pun mengambil tindakan yang nekat, yang dimana dia menyerahkan dirinya kepada para teroris itu untuk memancing mereka semua, sehingga Gaspar bisa membawa para penumpang itu pergi dengan aman. Ketika Kapten Torrens sedang dipukuli dan dibully dan akan dibunuh oleh mereka, tiba-tiba ya, untungnya para tentara bayaran itu datang tepat waktu, yang akhirnya mereka bisa diselamatkan semua. Roll out now. Dengan perjuangan yang cukup keras, mereka pun mencoba lepas landas lagi dikarenakan anak buah Janmar yang masih kekeh mengganggu mereka, yang pada akhirnya semuanya pun selamat dan sudah masuk terkecuali Gaspar yang entah mau kemana dan apa tujuannya. Tamat. Ending yang cukup mempesawatkan. Pesan dapat kita ambil dari film ini adalah jangan naik pesawat ketika ada hujan badai, angin ribut, halilintar semuanya. Ya, daripada kalian terdampar di sebuah pulau yang penuh teroris, ya kan? Ya, mending menyelamatkan diri aja, nyari aman aja lah ya. Kalau mau mudik emang ya tunggu aja gitu supaya berhenti badainya gitu ya kan. Daripada gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Mungkin kalian yang udah sering naik pesawat kalian tidak takut ya. Tapi ngeri juga kalau dilihat dari film ini ya, kalau naik pesawat kayak gitu. Tapi mudah-mudahan di Indonesia nggak ada yang kayak gitu lah ya. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya guys ya. Bumbuyo.